Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban. Gerak-gerik Novanto tak pernah luput kena keker lantaran posisinya sebagai pembesar Golkar sekaligus ketua DPR. Pengunduran dirinya sebagai ketua partai tak membuat saling sikut internal selesai. Masih ada arena berebut kursi empuk DPR yang sulit dilerai. Dari balik jeruji, Novanto berdeklarasi pengabdiannya sebagai bos parlemen sudah usai. Aziz Samsudin sebagai penggantinya justru menuai badai. Yang penting tanda tangan ketua umum dan sekjen dan dewan pembinanya sah. Tanpa dibahas di rapat pleno, Bang, ya? Dalam anggaran dasar tidak perlu dibahas dalam pleno. Berarti Bapak siap ya ditunjuk sama saya untuk menjadi ketua DPR, Pak? Kita lihat perkembangan. Partai politik ini kan bukan milik pribadi. Jadi kami dari anggota fraksi Partai Golkar menolak pergantian pimpinan DPR dengan cara-cara yang tidak prosedural. Ya memang harus setuju ya, karena itu sudah menjadi keputusan partai. Dalam hal ini ketua umum memang masih Pak Novanto, walaupun beliau menunjuk PLT Pak Idrus Marham. Nasib Novanto memang tak sederhana seperti cerita kebanyakan. Dua kuasa hukumnya pun angkat tangan lantaran tak sejalan. Karena akhir-akhir ini kan ada masuk dari rekan dari pengacara lain, yang mana mungkin cara bekerjanya berbeda dengan dari grup pengacara yang dari saya. Kita belum tata caranya penanganan perkaranya, tidak ada ya, belum ada yang pasti, tidak ada kesepakatan, maka saya menyatakan saya tidak akan meneruskan untuk menjadi kuasa hukum saya untuk di pengadilan. Novanto seolah ditinggal sendirian, tak didukung partai, rekan sejawat pun abai. Padahal perseteruan dirinya melawan KPK justru memasuki babak baru. Perlu strategi jitu, siapa yang mampu berpacu, bersiasat dengan waktu. Begitu ada peradilan, mereka cepat-cepat melakukan itu. Jadi azas kehati-hatian disingkirkan semuanya, akhirnya cepat-cepat, yang penting ngejar, jangan sampai peradilan. Ini semua yang terkait dengan penghargaan terhadap hak-hak seorang, jadi harus dihargai dalam satu konteks ini. Ini menurut saya penyidik juga senang ada peradilan mestinya gitu, karena apa? Jangan sampai beban di akhirat kelak terlalu berat gitu ya. Memang pasal 82 itu mengatakan di sana pada saat dimulainya pemeriksaan. Nah, pertanyaan itu memang menjadi pertanyaan besar. Tetapi KUHP ini kan dibuatnya itu tahun 1981, ketika persoalan pra-peradilan ini tidak menjadi kompleks seperti sekarang. Bahwa begitu sidang dinyatakan terbuka untuk umum, sidang itu sudah dimulai. Apakah akan diundur atau tidak, itu dipersilahkan kepada kewenangan dari Hakim Tipikor itu sendiri. Belum tuntas pra-peradilan yang diajukan, sidang dakwaan sudah menantikan Novanto duduk di kursi pesakitan. Karena KPK sudah melimpahkan perkara pokoknya juga sejak hari Rabu kemarin, maka kami serahkan ke pengadilan. Tapi karena kemungkinan besarnya pengadilan mengatakan bahkan akan memulai sidang pertama sebelum ada keputusan pra-peradilan. Oleh karena itu mungkin biasanya menurut acara yang normal maka nanti akan dibicarakan di dalam pokok perkaranya saja. Mungkinkah dalil hukum dan ayat konstitusi diinterpretasi sesuai kepentingan, tergantung mana yang paling menguntungkan? Benarkah kasus IKTP hanyalah gerbang masuk menggebuk pengaruh Novanto yang hampir ambruk? Atau KPK justru menolak takluk sebatas menciduk pelaku korupsi karena tak mau citranya buruk? Novanto pernah sekali mempecundangi KPK lewat pra-peradilan. Apakah skor menjadi satu sama saat pengadilan menganulir pra-peradilan kedua dan membawa perseteruan ke babak selanjutnya?
Indonesia Lawyers Club edisi malam ini hadir kembali dengan tema KPK versus Novanto, berpacu dengan waktu. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Presiden Indonesia Lawyers Club, Karni Ilyas. Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini dalam diskusi yang temanya kami pilihkan kasus hukum paling hangat di tahun ini, yaitu kasus Setia Novanto. Sekarang ini kasusnya tengah berjalan di pra-peradilan. Dan kabarnya besok juga akan dibuka pengadilan yang memeriksa perkaranya. Tapi sebelumnya, aplaus dulu untuk Armaya Doremi yang diiringin band Trias Flu dengan lagu WhatsApp dipopulerkan Phone Non Blonde. Pemirsa, kali ini adalah kali keempat sejak Oktober kasus Novanto terpaksa kita angkat ke ALC. Dan ini kasus terbesar menurut saya dan paling dramatis pada tahun ini. Oktober yang lalu, Novanto memenangkan pra-peradilan pertamanya. Dan itu cukup mengagetkan banyak pihak. Karena sebelumnya begitu santer dihebohkan tentang perkara IKTP yang katanya bukti-buktinya sudah lengkap. Ternyata pra-peradilan mengatakan belum cukup untuk diajukan atau dijadikan tersangka. Setelah itu KPK melakukan penyidikan ulang, hal yang juga jarang dilakukan, dan Novanto kembali mencoba bertahan. Beliau berapa kali dipanggil tidak datang ke pemeriksaan dengan alasan ada putusan MK bahwa pengadilan atau penyidik tidak bisa memanggil DPR, anggota DPR tanpa izin presiden. Itu pun menjadi polemik yang hangat karena ada yang menafsirkan bahwa itu untuk seluruh pidana, tapi ada juga yang menafsirkan bahwa itu hanya dikecualikan pidana-pidana khusus. Pertarungan antara KPK dan Novanto masih berlanjut. Ketika Novanto setelah berapa kali tidak hadir di atas panggilan, dia dinyatakan dijemput paksa. Dan ketika dia akan dijemput paksa, dramatisnya dia tidak ada di rumahnya dan dianggap menghilang sehingga masukkan ke daftar DPO. Lebih dramatis lagi keesokan harinya Novanto bersama ajudan dan pengemudi yang membawa dia itu kecelakaan dan menabrak tiang listrik. Kembali beritanya jadi heboh. Sekarang apa persoalannya? Persoalannya adalah apakah besok kalau pengadilannya dibuka, perkaranya akan perkara peradilannya akan gugur. Pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP mengatakan dalam hal satu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri,
Sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra-peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut yang gugur. Tapi putusan ini direvisi oleh Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya tahun 2015 menyatakan Pasal 82 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang, ini perdebatan lagi, prasa satu perkara sudah mulai diperiksa, tidak dimaknai permintaan pra-peradilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa / pemohon pra-peradilan. Saya yakin para dosen pidana pun agak bingung membaca putusan ini, apalagi para mahasiswa hukum yang ada di sini. Pemirsa, KUHP yang dilahirkan pada tahun 1981 itu bermaksud melindungi hak asasi tersangka yang sebelumnya di HIR, yaitu hukum acara Belanda yang sudah berlaku sejak tahun 1849, tepatnya 29 September 49, itu dianggap mengabaikan hak asasi para terdakwa. Salah satu yang dilahirkan oleh karya yang dianggap agung tersebut adalah pra-peradilan. Pra-peradilan itu diambil dari ide Habeas Corpus, yaitu di pemeriksaan terhadap proses yang dilakukan oleh penyidik bahkan sampai penuntut oleh hakim komisaris. Karena dengan KUHP, polisi atau kejaksaan yang melakukan penyidikan sebelumnya nyaris tidak ada yang mengontrol, dan hakim komisaris melalui KUHP diharapkan bisa melindungi hak-hak asasi tersangka. Namun KUHP yang dibidanin oleh Ketua Mahkamah Agung Ali Said, kemudian Ismail Saleh dan Jaksa Agung yang waktu itu membuka sebuah lubang, yaitu pra-peradilan tersebut gugur kalau perkara pokoknya sudah dibuka persidangannya. Dan pasal 82 ini begitu diundangkan langsung dipakai oleh para penyidik ketika itu, yaitu Polri, untuk mempercepat proses penyidikan agar pra-peradilan yang diajukan si tersangka gugur sebelum sidang dibuka. Dan ternyata sekarang pasal itu juga mau dipakai oleh KPK untuk menggugurkan pra-peradilannya Setia Novanto. Secara undang-undang tidak ada yang salah, tapi kita ingin dapat dari para pakar malam ini apa pendapat beliau tentang kasus ini. Saya akan mulai dulu dari pengacara Setia Novanto, Magdir Ismail. Selamat malam, Bung Magdir. Gimana kabar klien Anda? Baik, tadi sore saya sempat menjenguk beliau, cuma agak batuk saja, mungkin karena cuaca yang tidak terlalu bersahabat sekarang ini. Tapi di TV saya lihat jalannya itu kayak
kayak gimana ya, kayak ringkih banget, kayak nggak sehat gitu. Iya, saya kira ya orang itu kan bisa karena cuaca dingin ini kan bisa juga seperti itu. Tapi yang pasti kan beliau ini kan sudah cukup lama kan tidak terlalu sehat. Hanya saja memang yang jadi perdebatan selama ini tentang menilai kesehatan ini kan antara dokter pribadinya beliau dengan dokternya KPK itu tidak sama penilaiannya. Nah, menurut hemat saya seharusnya kalau ada perbedaan antara dokter pribadi ini dengan dokter KPK atau dokter yang ditunjuk oleh KPK, karena Bang Kani jangan lupa ID itu punya satu perjanjian tersendiri dengan KPK ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Seharusnya kalau terjadi perbedaan penafsiran atau perbedaan melihat penyakit seseorang, mestinya dibawa saja ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan second opinion. Nah, ini yang tidak dilakukan. Apa itu ada dalam perjanjian dengan ID? Perjanjian KPK dengan ID? Bahwa harus dibawa ke. Oh tidak, memang tidak ada. Itu jadi ID-lah yang punya kewenangan menurut KPK yang melakukan pemeriksaan. Kan persoalannya sekarang ini kan antara dokternya Pak Novanto beberapa waktu yang lalu dengan dokter ID dan terutama dokter dari rumah sakit RSCM mengatakan bahwa menurut dokternya Pak Novanto beliau masih sakit, tetapi dokter RSCM mengatakan bahwa beliau tidak sakit lagi. Kemudian dipindahkanlah ke rumah tahanan. Nah, menurut hemat saya mestinya ya kalau kita mau jernih melihat ini, mari kita minta dokter yang lain yang selama ini cukup sering digunakan oleh KPK, terutama rumah sakit rujukannya KPK itu rumah sakit Polri atau rumah sakit RSPAD. Baik, kita kembali ke perkaranya sendiri. Bagaimana Anda melihat antara saya anggap berpacu dalam melodi antara KPK dan Setia Novanto? Begini, ini ada satu hal yang saya kira menurut hemat saya seharusnya perkara ini disikapi secara bijaksana dan secara arif. Ya, karena Bang Kani tadi mengatakan bahwa pra-peradilan itu untuk melindungi hak asasi kan. Itu kan ide dasarnya. Ide dasarnya tahun seperti 81. 81. Nah, saya masih reporter. Ya. Saya masih di LBH ketika itu. Iya, saya tahu. Ya. Nah, ketika ada pra-peradilan yang menguji keabsahan penetapan tersangka ini, sepatutnya penyidik atau penuntut umum, bahkan saya kira hakim pun menghormati proses itu. Hentikan dulu sementara, jangan dulu dilimpahkan seperti yang terjadi sekarang. Tunggu dulu, sabar sedikitlah, 2-3 hari barangkali baru kemudian diputuskan untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan berkas itu. Ya, karena ini begini Bang Kani, soal pelimpahan ini pun ini agak apa ya? Saya kira Bang Kani katakan tadi bahwa berpacu dengan waktu itu ada benarnya. Karena pada hari Selasa minggu lalu kami itu diminta oleh penyidik KPK, saya dihubungi itu sekitar pukul 6 sore menjelang maghrib ya, agar supaya datang ke KPK karena Pak Novanto itu sudah menunggu bersama-sama penyidik dan penuntut umum untuk dilakukan penyerahan tahap kedua. Penyerahan tahap kedua itu sebagaimana kita ketahui adalah penyerahan berkas dan orang dari penyidik kepada penuntut umum karena dianggap berkas sudah cukup, sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan. Nah, terjadi negosiasi karena memang saya sendiri tidak bisa langsung pergi ke KPK malam itu, Pak Frederick juga tidak bisa, Pak Otto masih di luar negeri. Akhirnya disepakati bahwa penyerahan tahap kedua itu akan dilakukan besok harinya, yaitu hari Rabu sekitar pukul 9 atau pukul 10. Proses ini sendiri selesai sekitar pukul 11-an kalau saya tidak keliru atau lebih. Kemudian pada sekitar pukul 3 atau pukul 4 sore berkas perkara dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan. Nah, dalam praktek yang lumrah dan normal selama ini, ya, jarang terjadi seperti ini. Saya mengalami yang terjadi seperti ini sudah 2 kali, Bang Karni. Pertama dulu perkaranya Pak Irman Gusman, pada hari yang sama dilakukan penyerahan tahap kedua, kemudian pada hari yang sama
juga dilimpahkan berkasnya dan pada hari yang sama juga ditunjuk hakimnya, karena itu adalah untuk mencegah putusan pra-peradilan. Nah, jadi menurut hemat saya, kembali lagi, kalau kita ingin melihat dan menegakkan hukum ini secara arif, secara baik, dengan pokok pikiran bahwa kita akan melindungi hak asasi manusia, makanya kesabaran dari penegak hukum itu juga harus ada. Jangan karena menganggap bahwa punya kekhawatiran yang aneh-aneh, takut kalah perkara lagi, atau takut dipermalukan, sehingga berkas perkara serta-merta dilimpahkan untuk menggugurkan pra-peradilan. Saya kira praktek ini nggak akan baik. Sebab yang saya khawatir bahwa ini akan terulang lagi. Karena ini seperti saya katakan tadi, ini untuk yang kedua kalinya dilakukan oleh KPK. Dan Bang Kani, dalam perkaranya Pak Irman Gusman, yang dipakai oleh hakim pra-peradilan untuk menggugurkan pra-peradilan itu adalah dengan mempertimbangkan bahwa karena berkas sudah diterima oleh pengadilan, hakim Ketua Pengadilan Negeri sudah menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara, maka proses administratif ini dianggap sudah selesai sama dengan pemeriksaan perkara. Ya. Apa begitu penafsiran dari putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, ini yang ditafsirkan oleh hakim yang menangani pra-peradilan. Menurut Anda gimana penafsiran? Menurut hemat saya mestinya tidak seperti itu. Perkara sidang pertama itu, seseorang itu kan didakwa terlebih dahulu. Kalau hanya dibuka saja, menurut hemat saya itu belum merupakan pemeriksaan. Pemeriksaan itu dimulai dengan dibacakannya surat dakwaan oleh penuntut umum. Karena itulah yang akan menjadi dasar dari pemeriksaan terhadap perkara itu. Tanpa ada surat dakwaan dibacakan, maka tidak ada dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara. Ya. Jadi sekali lagi, kalau menurut hemat saya, satu perkara itu bisa dikatakan digugurkan, ya, harus terlebih dahulu surat dakwaan dibacakan di depan terdakwa. Di hadapan terdakwa tentu saja. Kalau ini kan bukan absensia, Bang Kardi, kecuali kalau dalam perkara absensia, in absensia. Bagaimana kalau terdakwa memakai dalih sakit lagi? Saya kira sakit itu manusiawi kok. Ya, siapa saja di antara kita ini bisa sakit, gitu loh. Kan tentu kan ada dokter kan yang bisa memeriksa apakah memang orang itu cukup sehat atau tidak mengikuti persidangan. Makanya kan selalu di setiap persidangan hakim akan bertanya kepada terdakwa atau kepada saksi, apakah saudara cukup sehat? Cukup sehat itu artinya cukup sehat lahir dan batin dan cukup sehat mampu mengikuti persidangan. Bayangkan kalau orang itu yang tidak sehat jiwanya, itu kan tidak mampu mengikuti persidangan. Sehingga itu kan yang disebut dengan unfit to stand trial, kan. Nah, saya kira ini yang kita mesti hati-hati dalam melihat perkara ini. Walaupun secara hukum tidak ada yang keliru, kan, KPK. Walaupun secara umum tidak ada yang keliru, gitu loh. Tetapi sekali lagi, ini yang seperti saya katakan tadi, perlombaan seolah-olah mau menang-menangan ini yang harus kita hentikan, ya. KPK sudah dikalahkan dalam peradilan yang lalu. Sekarang kesan yang kita bisa baca bahwa KPK ingin menggugurkan pra-peradilan yang sekarang, sehingga satu-satu dalam perkara pra-peradilan. Tetapi pertempuran itu tetap dimenangkan oleh KPK karena Pak Novanto ditahan dan sidang perkara pokok dimulai besok hari. Meskipun sampai sore tadi ketika saya ketemu Pak Novanto, beliau belum memberikan surat panggilan apakah sidang itu memang akan dilakukan besok atau tidak, atau dia lupa. Saya tidak. Beliau belum menerima surat panggilan. Sepanjang yang saya tahu, beliau belum menyerahkan surat panggilan untuk persidangan besok hari. Jadi saya sendiri secara resmi kami belum tahu apakah besok itu jadi sidang atau tidak. Tapi panggilan pengadilan udah datang. Saya belum lihat, Bang Karni. Saya tidak tahu apakah Pak Novanto lupa untuk menyampaikan panggilan itu kepada saya.
Dan saya juga lupa untuk bertanya kepada dia karena saya yakin bahwa sidang itu sebagaimana dikemukakan oleh pimpinan KPK bahwa sidang itu akan dilaksanakan besok. Dan kami cek di websitenya pengadilan bahwa persidangan itu pun akan dilaksanakan besok. Ada pertanyaan juga dari masyarakat juga bertanya, sebenarnya ada apa dengan rekan-rekan Anda Fredrik dan Otto Hasibuan sampai mundur ketika Anda bergabung dengan tim ini? Saya nggak bisa menjawab tentang mereka, apa alasan mereka Bang Kandi. Karena terus terang kami sendiri berempat dengan Pak Firman, kita belum membicarakan kasus ini secara patut dan secara layak. Karena berkas perkara itu baru diterima hari Kamis kemarin. Saya ambil itu Kamis pagi, kemudian saya suruh fotokopi dengan sejumlah fotokopi dengan asumsi saya bahwa ini akan dibagikan termasuk kepada Pak Fredrik dan juga kepada Pak Otto Hasibuan. Dan baru selesai fotokopi itu baru hari Jumat sore, Jumat siang lah barangkali ya. Nah, jadi kita belum bicara bagaimana cara kita mau menangani perkara ini. Jadi kalau apa alasannya mereka mundur, saya terus terang saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa pada hari Kamis memang Pak Otto dan Pak Fredrik menemui Pak Novanto di rumah tahanan KPK. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena kebetulan hari itu saya sedang sidang. Baik, tapi Anda mendapat berkas yang ada fotokopi itu hari Kamis itu juga? Hari Kamis itu juga. Hari Kamis. Terus itu yang Anda tanda tangani apakah surat ke penuntutan, persetujuan penyerahan perkara ke penuntut atau ke peradilan tipikor? Jadi yang kami terima itu hari Rabu. Yeah. Itu adalah penyerahan dari penyidik kepada penuntut umum. Kepada penuntut umum, berkas perkara dan orang. Dan itu yang kami terima. Anda diminta tanda tangan katanya? Oh tidak, yang tanda tangan itu kan hanya terdakwa dan penuntut umum. Dan Otto tidak setuju tanda tangan itu? Oh tidak, karena yang berada di atas itu yang naik itu saya, yang diminta naik itu saya dan Pak Fredrik. Kami berdua tidak tanda tangan apapun. Satu hal begini Bang Kandi, saya mesti jelaskan terlebih dahulu. Kesepakatan kami baik dengan jaksa maupun dengan Pak Novanto hari itu, surat kuasa kami yang ada itu baru sampai pada tahap penyidikan. Ya, jadi kami belum menerima surat kuasa untuk persidangan. Oleh karena itu, kita diberi nomor kontak siapa di KPK yang bisa kita hubungi kalau kami ditunjuk oleh Pak Novanto menjadi kuasanya. Itu pembicaraan kami, gitu loh. Ya. Sampai hari ini Anda merasa belum mendapat jawaban sama sekali dari? Saya belum merasa mendapatkan walaupun jawaban. Anda satu tim juga dengan Fredrik ketika BG. Iya betul. Kasus BG. Betul, kasus waktu BG. itu mesra-mesra aja kan? Ya nggak ada masalah. Bahkan saya dengan Otto itu masih ada pekerjaan yang lain yang kami lakukan secara bersama sampai sekarang. Nggak ada masalah sih sebenarnya. Baik, sekarang ada rekan Anda yang lain, Firman Wijaya, mau nambahin? Terima kasih Pak. Dia udah siap-siap saya lihat. Oh iya. Baik. Sebenarnya saya muncul pada posisi yang belakangan Pak. Dan saya tentu perlu memberikan klarifikasi juga. Secara pemberkasan malah saya juga baru hari ini terima fotokopi berita acara pemeriksaan berikut dokumen lainnya. Satu hal yang sebenarnya sempat menjadi pemikiran saya ketika proses penilaian P21 berkas perkara ini, memang ada pertanyaan dalam benak saya, Pak. Satu sisi di dalam KUHP kita mengenal apa yang namanya prinsip diferensiasi fungsional, yaitu antara penyidik dengan penuntut umum itu ada fungsi yang akan mengontrol proses penyidikan apakah sudah lengkap, sudah tepat, ataukah sebaliknya.
Nah, prinsip diferensiasi fungsi ini kan memang dibutuhkan sebagai sebuah kontrol terhadap sebuah mekanisme yang ada dalam penyidikan. Namun kan kita sama-sama tahu bahwa diferensiasi fungsi itu hanya efektif ketika dua lembaga yang namanya penyidikan dan penuntutan itu di tempat yang berbeda. Maka memang muncul dalam benak pemikiran saya ketika ini dalam satu rumah antara penyidikan dan penuntutan, dan kami tidak melihat, tidak pernah mendengar, termasuk pengalaman saya selama ini menangani kasus-kasus di KPK, ada berkas yang dikembalikan dari penyidikan, kemudian diperiksa pada proses pra penuntutan, dikembalikan karena kurang lengkap syarat-syarat formal dan lainnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami, termasuk pada kasus Pak Setia Novanto ini. Apakah betul semua proses yang berjalan di dalam berita acara pemeriksaan penyidikan itu sudah lengkap dan sempurna, seperti pekerjaan dewa yang tidak ada cacatnya? Nah, ini yang saya secara akademis mempersoalkan di mana peran atau fungsi diferensi fungsional ini, karena ini kontrol yang paling penting. Bagaimana di dalam sebuah sistem yang modern ini, kalau ternyata fungsi ini melekat dalam satu atap, saya khawatir objektivitas di dalam konteks ini, apa yang dikatakan oleh Bang Magdir, menjadi patut dipertanyakan. Maka sebenarnya kalau berbicara tentang aspek natural judicial proses, bagaimana proses peradilan itu natural atau normal, kami juga ingin melihat pada tahap-tahap pada waktu penyerahan, apakah Pak Nov itu juga dalam keadaan sehat, ya, pada proses pra penuntutan dan sebagainya. Nah, kami belum sempat memotret itu. Tapi yang menjadi kesulitan adalah ketika lembaga ini menjadi satu bangunan, yang kemudian pada sampai hari ini kita melihat bahwa pekerjaan penyidikan sepertinya tidak ada kekurang sempurnaan atau kekurang lengkapan berkasnya, atau apa yang dikatakan sebagai misjudgment official itu kan biasa saja terjadi. Entah surat perintah penangkapannya tanggalnya salah, ya, atau berita acara yang lainnya kurang lengkap, objek litis perkaranya kurang mengena. Itu biasanya kan ada catatan-catatan untuk dikembalikan dan disempurnakan. Tapi kami tidak melihat dalam proses yang macam ini, sehingga ada kesan apa yang disebut Bang Magdir tadi, tanda kutip ada semacam target. Memang speedy trial, ya, tuntutan peradilan cepat dalam proses peradilan pidana, termasuk kehadiran lembaga KPK satu keniscayaan dalam sistem peradilan pidana yang modern. Tetapi di dalam pelaksanaan juga pasti akan muncul yang disebut dengan judicial access, Bang. Akses peradilan yang semacam ini yang kemudian kita sulit untuk mengontrol. Nah, kalau kemudian terjadi semacam persoalan-persoalan yang menyangkut kelengkapan prosedural, termasuk kelengkapan di dalam pemeriksaan seseorang menjadi tersangka, sejauh mana yang namanya keterangan tersangka itu ditempatkan di dalam proses penyidikan dan proses pra penuntutan, ini juga menjadi tanda tanya besar selama proses perkara ini berjalan. Sehingga catatan kami yang paling penting, Bang, kalau ini dikaitkan dengan apakah pra peradilan ini akan gugur seperti dalam catatan dua tokoh yang tadi dikatakan oleh Prof. Komariah Emong misalnya, dengan memberikan pandangan yang secara substantif bahwa kalau itu sudah pemeriksaan itu dibuka, maka dianggap pemeriksaan atau pemeriksaan pra peradilan itu menjadi gugur. Konsep habeas corpus menjadi sangat simpel. Konsep habeas corpus seolah-olah hanya menjadi instrumen yang melengkapi proses proseduralnya saja, sehingga seolah-olah cukup ganti cover kemudian selesai persoalan. Ya, status tersangka hanya tinggal diganti saja kalimat menjadi terdakwa. Berita acara pemeriksaan saksi-saksi tinggal diganti saja menjadi berita acara pemeriksaan tersangka. Semudah itukah dalam pengertian sistem yang tadi dibangun dalam satu atap? Kalau ini dikatakan sebagai sebuah speedy trial, proses peradilan yang cepat, tapi bagaimana dengan ekses? Jadi Anda mau menyalahkan undang-undang anti korupsi itu? Hemat saya sebenarnya, Bang, proses pra peradilan itu adalah sebuah sarana yang tentunya bisa melengkapi sebuah ketentuan. Kalau satu atapnya Anda gugat, berarti Anda menggugat undang-undangnya. Ya, kita sama-sama mengetahui bahwa kalau criminal justice system itu pasti diikuti dengan criminal justice administrasi. Pertanyaannya bagaimana kalau lembaga pra penuntutan itu satu sisi kalau peradilan biasa ada dalam beda atap,
Tapi kalau pada peradilan lain terjadi dalam satu atap. Ini pertanyaan besar yang mestinya harus dijawab secara konsepsional. Saya rasa itu, Pak. Ya, jadi undang-undangnya. Iya, Bang. Baik, Bung Firman. Pemirsa, hukum itu memang bukan keadilan. Hukum itu hanya mekanisme yang jauh dari sempurna. Kalau Anda menekan tombol yang tepat dan Anda cukup beruntung, maka keadilan akan muncul dalam hukum di depan Anda. Raymond Chandler, penulis Amerika. Kita rehat sejenak.